Untuk kehidupan tu maksudnya kalau kita pergi sana untuk bercuti okey. Kita punya hidup maksudnya nak survive For living? for living dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia. 3 fakta menarik tentang Malaysia yang banyak orang Indonesia belum tahu. Orang Melayu, dia bilang gini, abang datang ke berapa? Ke-7. Ya udah, ngantri yang barisan ke-7. Iya, jadi kalau orang datangnya ke-7 ya udah ke-7 ke depan, ke-7 jangan ada yang nyelak. Iya. Kalau di Indo kan mungkin kadang ada aja yang nyelak. Jadi budaya antrinya itu negara dengan Muslim majority, tapi lumayan bodo amat sih. Itu yang menarik ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat ya teman-teman untuk kalian yang menjalani ibadah puasa. Oke, nah selamat menunaikan juga buat kalian yang menjalankannya ya. Oke, nah di video kali ini agak santai kita ya. Nah ini ada beberapa pengalaman daripada orang-orang luar negara, bukan orang Malaysia ya, tentang negara ini. Nah pastilah ada beberapa hal yang mereka rasa di Malaysia itu unik dan tak sama daripada negara asal mereka. Oke teman-teman, kira-kira apa-apa saja ya? Ada satu juga hal yang Sari pun rasa itu hari baru Sari ngeh, ya memang beza ya, lain, tak sama gitu. Kira-kira apa itu ya yang Sari maksud tadi? So mari tonton video ini sampai akhir. So cium. 3 fakta menarik tentang Malaysia yang banyak orang Indonesia belum tahu. Tahu. Yang pertama, Malaysia adalah negara nomor 8 yang paling nyaman untuk retirement atau pensiun. Kenapa? Karena living cost is very affordable. Kedua, Malaysia juga menjadi top 4 the most preferred city for expatriate to live. Karena Malaysia itu memang merecognize 3 bahasa. 1 bahasa Melayu, 2 bahasa Inggris, dan ketiga bahasa Chinese. Jadi bagi expatriate sangat mudah untuk berkomunikasi di Malaysia. Yang terakhir, warga negara asing bisa membeli properti di Malaysia tanpa harus ada izin tinggal dan dengan paspor aja. Masih banyak fakta-fakta menarik lainnya tentang Malaysia. Nah, kalau kalian tahu fakta menarik lainnya, boleh komen ya. Ikutin kita terus di YouTube channel kita, Tanya Malaysia, Tanya WLST. Dia kalau untuk kehidupan tu maksudnya kalau kita pergi sana untuk bercuti okey. Tapi untuk kita punya hidup maksudnya nak survive For living? for living dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia. Betul. Jadi kalau for living Malaysia. Kalau untuk holiday Indonesia. Untuk holiday untuk Indonesia, betul. Okey, holiday di Indonesia yang kau suka apa? Selain Bali lah. Selain Bali Wah, dari tadi lihat orang Malaysia hijabnya tuh cantik-cantik banget dan mukanya tuh kayak tegas gitu ya contouringnya. Tadi melihat-melihat ya, pokoknya kayak jarang ada yang pakai segi Paris yang polos. Tapi kebanyakan pada pakai pashmina sama segi Paris yang motif gitu ya. Tapi itu tuh pada pantas di mereka. Kan cantik banget. Dan bahannya pun yang tebal tuh kayak nggak jempol di muka gitu, tidak sih? Pokoknya kayak anjir cakep banget. Oke teman-teman, nah dari 3 video itu kita bahas satu persatu ya. Nanti Sari lihat ada yang salah paham ya. Ini Sari jelaskan menurut apa yang saya tahu ya, karena Sari pun sudah beberapa lama tinggal di Malaysia ini. Oke, nah kalau kalian ada yang mau melengkapi, kalian juga boleh bagi komentarnya ya, supaya tidak salah anggap ya. Dari tadi fakta yang menarik yang video awal-awal itu, Sari mau menjelaskan ya, yang nomor 3. Katanya boleh membeli properti aset macam rumah ya, kondo di Malaysia ini tanpa syarat apapun. Nah ini harus digarisbawahi. Nah ini setahu Sari kalau warga negara asing itu tidak suka-suka lah ya, tidak diperbolehkan memiliki rumah di sini yang bernilai 1 juta ringgit ke bawah. Nah kalau kalian kaya bilioner ya kan, boleh membeli, tapi yang harga aset ataupun rumah itu yang RM 1 juta ya, 1 juta ringgit ke atas baru boleh beli. Dan itu pun tidak boleh loan ya teman-teman, tapi harus cash.
Gitu ya. Beza dengan hak warga negara Malaysia. Oke. So itu menurut Sari yang Sari tahu lah ya. Sari pun ada tanya-tanya dan Sari ada tengok video pernah dikatakannya harus 1 juta ringgit ke atas lah kita warga asing kalau hak pribadi gitu ya. Betul ke macam itu teman-teman? Mungkin kalau kalian ada yang lebih jelasnya boleh komen di bawah ya. Nah, untuk katanya tadi pension ya ataupun retired di Malaysia ini, mostly yang Sari lihat daripada Mak Saleh sana lah ya, dan mereka banyak menetap di Penang. Disebabkan itu hari Sari pergi ke Penang, banyak juga ya mereka ini yang tinggal di sana yang sudah tua. Mereka menikmati masa tuanya di sini. Cost of living di sini itu murah ya, disebabkan mereka ya kan daripada luar negara pada kerja-kerja di Amerika gunakan dolar kan, kalau tukarkan ke ringgit kan jadi banyak jumlahnya, gitu ya teman. Oke, nah ini kita bahas yang tadi yang video ketiga. Tadi itu Mbak itu dia pun Muslim tapi dia datang ke Malaysia, dia lihat orang-orang Malaysia pakai jilbabnya itu tadi, katanya hijabnya atau jilbabnya itu cantik-cantik banget katanya. Oke, nah kalau itu Sari kurang paham lah ya. Tapi yang Sari lihat ya, ini menurut saya ya teman-teman, menurut pandangan Sari ya, ada satu yang Sari lihat kalau di Malaysia orang-orang Muslimnya, Melayunya yang pakai tudung itu jarang ada yang colornya tuh macam mana ya, cerah-cerah macam ini, warna biru, bajunya kalau merah, seluarnya kalau kuning. Jarang itu ya. Biasanya di sini yang Sari lihat ya, mereka pakai tudung pun colornya pun kalau gelap, putih pun ada lah ya, soft macam kelabu, gitu. Jarang Sari lihat ada yang jreng-jreng, disebabkan dekat kampung Sari pun kayak gitu ya, banyak macam itu. Dia punya jilbab itu color merah ya kan, bajunya itu color kuning, gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ini Sari lihat lah ya, datang ke mall gitu ya, melihat orang berpakaian di sini tuh mostly kebanyakan ya kalau hitam, coklat, kelabu gitu. Oke teman-teman, jom kita lanjut lagi. Ini ada kedua pemuda daripada Jakarta. Mereka akan menceritakan tentang kehidupan dia ya. Mereka jalan-jalan ke sini, ada sesuatu yang dia nampak agak spesial gitu. Oke, kira-kira apa itu? Gimana tanggapan mereka? So, langsung saja ke videonya. Yuk. Beda kalau ke negara lain tuh dikit lah yang berkerudungnya. Kalau di Malaysia tuh kan mayoritas Muslim ya. Nah itu tapi kalau di beda lah gitu tingkat kealayannya ya. Kayak misalnya dari segi Welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman. Pertama kali ke Kuala Lumpur, apa yang bikin kaget pas pertama kali ke KL? Pertama kali ke Kuala Lumpur yang bikin kaget adalah banyak sekali gedung-gedung tinggi di sana. Dan juga mungkin sangat modern ya. Kelihatan bedanya gitu kalau di Indo. Dan juga transportasi juga banyak banget itu yang kayak bikin kaget gitu, kayak apa ya? Ya macam kereta tapi banyak berbagai jenis gitu. Bus, terus taksi juga berbagai jenis gitu. Itu yang bikin kaget. Ya benar-benar. Terus makanannya juga kayak apa ya? Ya mungkin kayak percampuran ras juga dan juga budaya. Jadi banyak banget makanan yang emang unik gitu. Dan rasanya juga gitu. Makanan itu kayak unik-unik gitu. Yang emang yang nggak ada di Indo dan ada di Malaysia, dan di Malaysia tuh banyak orang-orang yang emang makanan khasnya gitu. Kayak nasi kandar. Terus kasih lemak yang emang kayak di Filipina ada, tapi ada di Malaysia yang langsung ada gitu kan. Itu yang bikin unik gitu, bikin kaget. Dan harga lebih murah.
Lebih murah. Kalau dari gue sih, gue yang bikin kaget pas pertama kali ke Kuala Lumpur, gue ngelihat airportnya beda jauh. Maksudnya apa ya? Gue pikir Malaysia tuh kayak negara yang ya udah biasa aja gitu, nggak semaju itu. Kayak misalnya kalau kita ke kemana ya, ke Semarang kali ya, Semarang atau kemana gitu. Ternyata Kuala Lumpur tuh udah sangat maju gitu. Dan kalau dilihat dari segi kerapian, culture, orang-orangnya gitu, memang masih banyak ya kalau kita ke sana tuh ya kayak ngelihat orang Indo gitu loh. Terutama ngelihat banyak yang berkerudung. Beda kalau ke negara lain tuh dikit lah yang berkerudungnya. Kalau di Malaysia tuh kan Muslim ya. mayoritas Muslim ya. Nah itu, tapi kalau di beda lah gitu tingkat kealayannya ya. Kayak misalnya dari segi, ini subjektif sih, tapi dari segi misalnya transport tuh rapi ya, pas masuk mereka bisa ngantri, nggak yang beda lah pokoknya. Kalau misalnya kita lagi flight nih dari negara luar ke Indonesia, terus banyakan orang Indonesia kayak susah gitu disuruh ngantri tuh, pasti akan ada 2 baris, akan ada orang yang ngobrol satu sama lain, bahkan ada yang nyelak gitu. Nah kalau di Kuala Lumpur pertama kali nggak kayak gitu. Dari segi cuaca sih sama-sama aja. Dari segi keramaian, crowd, kayaknya sama-sama aja, tapi di sana lebih rame tentunya dengan kita ngelihat banyak bule sih. Oh itu juga bule. Jadi kayaknya bule tuh suka banget tinggal di Kuala Lumpur gitu. Ya mungkin karena orang-orangnya jago bahasa Inggris. Terus ya udah gitu, kayaknya orangnya lumayan open ya sama berbagai ras dan suku. Jadi bakal banyak tuh orang-orang bule, orang-orang India dan lain sebagainya yang kita menganggap mungkin dia warga Kuala Lumpur padahal bukan. Atau kita menganggapnya dia turis padahal bisa bahasa Malaysia gitu. Itu juga banyak. Ya jadi ya begitulah, jangan kaget kalau teman-teman nanti pertama kali ke KL melihat yang seperti itu. Banyak kok perantauan gitu yang ngumpul di sana. Karena penduduk aslinya sih dikit ya. Cuma berapa? Total Malaysia tuh 30 juta kan. Sementara di Jakarta aja udah ada 10 juta. Jadi kayak ya lumayan jomplang sih. Di Jawa aja ada 270 juta gitu. Orang. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah, banyaknya sama turis. Apa hal menarik dan berkesan selama di Kuala Lumpur? Secara umum berarti ya? Hal menarik dan berkesan di Kuala Lumpur ya, dari ininya deh, dari orang-orangnya. Mungkin orang-orangnya baik, yang orang-orang Melayu gitu. Yang Melayu ya, bukan yang gitu. Ya ada sih yang India juga baik gitu. Cuman maksudnya itu yang Melayu gitu. Karena terkadang ya kelihatan mungkinnya kan dari mukanya hampir sama gitu kan. Indo sama Melayu Malaysia gitu kan. Jadi yang kalau tegur sapa tuh enak gitu. Kau ini orang mana? Gitu. Oh saya from Indonesia. Oh gitu. Ya ngobrol aja gitu enak. Gitu. Dan punya pengalaman waktu itu pas di apa tuh? Nama minimarketnya tuh apa ya? Kakak. Oh iya, Kakak Mart. Kakak Mart. Iya, Kakak Mart. Dan yang jaga, yang kasir pasti orang India gitu. Warnanya juga warna bendera India. Iya. Putih, oranye sama hijau. Iya, benar. Kakak Mart. Itu nggak tahu tuh itu kebetulan apa enggak ya gitu. Selalu yang jaganya India, terus bendera India gitu. Nah, terus apa lagi ya? Oh, di ini kali. Kalau misalkan ini kayak tips lagi sih. Kan kalau misalkan ke Malaysia atau Kuala Lumpur itu kan pasti orang-orang ke apa tuh Menara Petronas gitu kan. Iya. Nah, itu kan disarankan pasti ngantri untuk beli tiket tuh dari subuh jam 6 pagi karena penuh dan orang-orang yang ngumpul di situ atau yang ngantri itu adalah sebagai tour guide. Jadi mereka nge-bookingin orang-orang yang nge-guide mereka untuk beli tiket gitu. Dan yang menariknya adalah ketika gua datang ke situ, orang yang ketujuh, pas banget orang yang ketujuh yang datang ke situ, ada satu orang Melayu, dia bilang gini, pas lagi ngantri untuk membuka gate-nya, abang datang ke berapa? Ketujuh. Ya udah ngantri yang barisan ketujuh. Jadi ada yang ngaturin, walaupun memang bukan petugas dari Petronasnya. Itu yang kerennya. Jadi di Indo mungkin nggak tahu ya ada tuh enggak. Oh, maksudnya berarti mereka sangat strict lah ya. Iya. Jadi kalau orang datangnya ketujuh ya udah ketujuh. Ke depan ketujuh, jangan ada yang nyelak. Iya. Kalau di Indo kan mungkin kadang ada aja yang nyelak. Jadi budaya antrinya
inilah ya. Iya sih bener. Gede antrinya mirip Singapura, meskipun lebih chill. Ya, itu sih dia pengalaman kayak langsung abang di sini aja ya, jangan antrian 7 gitu. Ya udah, jadi kayak ngantri aja ke antrian 7, bener sesuai dengan yang gua datang gitu. Keren sih, gitu. Iya. Terus gue mau nambah deh hal berkesan dan menarik ya. Pas ke Kuala Lumpur adalah ya itu sih bener banyak gedung tingginya. Ya. Jadi gedung tinggi itu bisa ditemukan di satu daerah yang kecil lah gitu. Jadi itu banyak gedung tinggi semua. Itu menarik sih. Nah itu kayaknya alasannya karena di sana tuh jarang ada gempa, jarang ada bencana alam. Jadi itu jadi kelebihan mereka. Terus menariknya adalah meskipun banyak gedung tinggi, mereka tetap punya kampung di tengah kota. Nah si kampung baru ini nih, yang nggak ada gedung tingginya. Dan enaknya karena nggak ada gedung tinggi, jadi bisa ngelihat Petronas Tower dan memang deket juga, tinggal jalan kan lewat si Salomaling itu yang nyala-nyala tuh kalau malam. Ya itu menarik banget sih. Jadi itu yang berkesannya ya. Jadi kayak wah teratur sekali ya. Dan yang kedua juga, meskipun ini menarik ya, meskipun di sana tuh boleh pakai motor, ya kan? Kan ada negara yang nggak boleh pakai motor. Di sana tuh boleh, bebas gitu. Tapi orangnya dikit yang pakai motor. Iya. Lebih banyak yang pakai mobil atau ya lebih banyak lagi public transport. Itu menarik karena ya kok bisa gitu. Iya. Kok bisa orang bebas beli motor sama harganya bahkan lebih murah. Tapi kenapa orang nggak pakai motor gitu? Nah itu yang jadi menarik sih ya. Kayak kenapa bisa seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan adalah motor kan masuk tol gratis. Oh iya benar. Motor juga masuk tol gratis, benar-benar. Tapi tetap sedikit. Tetap sedikit orang yang pakai motor. Ya mungkin ya itulah. Ya, selera lah ya. Kita cuma ini aja unik gitu. Unik. Menarik, berkesan. Lanjut lagi, yang bikin berkesan tuh itu negara dengan Muslim majority, tapi lumayan bodo amat sih. Itu yang menarik ya. Kalau di Indo kan misalnya kita pakai nggak pakai kerudung gitu misal, atau kerudungnya di aneh-aneh lah misalnya gitu. Yang gaya-gaya yang mungkin bisa jadi tidak sesuai syariat lah gitu misalnya ya, buat beberapa orang. Nah mungkin kalau di Indo kayak bakal diomongin, bakal dicecer gitu. Atau misalnya gini deh, kita pas Ramadan nggak puasa gitu. Itu mungkin ditanya gitu kalau di Indo ya, kok Muslim kok minum Coca-Cola gitu. Kalau di sana tuh enggak, bodo amat gitu. Ya kalau mau, ini juga hasil dari nanya ke teman di sana ya. Kalau misalnya kita Muslim nggak sholat ya bodo amat gitu. Misalnya ya, maksudnya ya ada positif ada negatifnya ya gitu. Tapi ya bodo amat kalau orang sana misalnya kan, kalau di kantor gitu misalnya mayoritas Muslim, kalau di Indo kan ayo sholat gitu ya. Kalau di sana tuh enggak gitu, katanya enggak, apalagi di Singapura ya, di Singapura lebih bodo amat lagi. Tapi jangan silap teman-teman, itu hari pernah Sari dengarkan kalau di Malaysia ini tuh ada daripada jabatan agama ya, itu apa WEN. Ada itu hari ditangkap juga, tak boleh juga tak puasa di sini ya. Betul kan teman-teman semuanya? Coba bagi tahu Sari. Kan itu hari disebabkan Sari pernah reaction kan. Ada yang bagi tahu seperti itu. Oke, so infonya supaya lurus ya, supaya betul. Ini menarik di Kuala Lumpur seperti itu. Kalau gue belum pernah ke Arab kayak gitu-gitu, tapi mungkin di Arab dan lain-lain juga beda ya culture. Cuman gue sih lebih seneng yang di Malaysia ya. Jadi kayak ibadah ya karena kesadaran sendiri gitu. Bukan karena lu dipaksa atau terpaksa karena tuntutan orang. Dan itu menurut gue ibadahnya jadi lebih ikhlas ya. Correct me if I'm wrong tapi ya. Cuman buat gue sih itu yang lebih oke. Sama ya gitu sih. Gue lihat perbedaan antara agama tuh kelihatan banget di Malaysia gitu. Oh ya kan di Malaysia ada misalkan ada India, Bangla, terus Cina gitu kan. Yeah. Dan mereka hidupnya ya bareng-bareng juga gitu. Yeah. Even kayak misalkan Cina mungkin punya kelenteng, dan India atau misalkan yang lain ada yang batu cave gitu kan, segala macam, temple segala macam. Itu kan tetap ada di Malaysia gitu ya, itu yang perbedaannya gitu. Mungkin koreksi, bukan bareng-bareng tapi berdampingan. Berdampingan. Jadi menariknya adalah kalau di Indonesia kan beda agama hidup bareng ya, satu kampung dan lain-lain. Kalau di Malaysia itu tidak,
ya. Jadi Petaling ya areanya Cina gitu loh. Ini ya areanya Muslim. Tuh, ini areanya Hindia Muslim. Ini areanya mana gitu. Jadi ada area-areanya. Tapi hidupnya berdampingan, santai aja ya. Jadi lu mau makan babi ya silakan. Karena kan lu misalnya Chinese gitu. Mau bikin apa ya silakan gitu. Ya, itu dari temen gue sih yang kerja di sana. Gue pas nanya-nanya, ya emang hidupnya berdampingan tapi saling bodo amat. Itu makanya bahasanya nggak dikuasai banget yang Melayu, nggak sebegitu menguasainya lah. Beberapa orang banyak yang ya udah basic aja bahasa Melayunya gitu. Kayak kita ngomong bahasa Sunda gitu loh. Kayak gua kan nggak ngerti banget lah bahasa Sunda. Nggak sampai yang halus banget. Ada bahasa yang gua nggak ngerti gitu. Tapi ya gue bisa ngomong Sunda. Nah itulah bahasa Melayu seperti itu di Malaysia. Semua orang paham. Oke teman-teman, nah ini semakin kebelakangan ini saya lihat ada beberapa info yang kurang tepat ya, bukan tak betul. Oke, kita luruskan lah gitu tugasnya. Nah tadi dikatakannya kalau di Malaysia ini tuh macam Cina satu tempat ya, di Melayu di tempat ini, India di tempat ini. Nah itu bukan berarti di situ semuanya orang Cina ya. Mesti ada juga ya bercampur-campur dengan orang Melayu dan Indianya. Misalnya contohnya sehari ya, kita jiran pun ada yang Melayu, ada yang Cina juga. Sebenarnya sama juga sih kalau di Indonesia ya, contohnya tempat sehari di Medan ya, lingkungan Cina ya mostly kebanyakan ya di tempat itu Chinese. Tapi bukan berarti di situ itu tidak ada warga lokalnya, pribuminya. Ada juga ya teman-teman. Nah pokoknya itu di sini tuh hidupnya berdampingan lah ya. Mau agama apa, bangsa apa, di sini tuh bersatu. Seperti itu. Dan satu lagi ya, mana tahu teman-teman Malaysia itu salah anggap disebabkan tadi perkataan bodoh amat. Bodoh amat itu bukan menyalahkan Malaysia ya, bukan membagi tahu bodoh sangat gitu, bukan ya teman-teman. Bodoh amat itu macam mana yang tak mau tahu, lantak lah, seperti itu ya. Oke, so supaya jangan salah anggap nantinya karena perkataan itu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video dengan Bisa Hari lagi. Bye, selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya.